Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai Microsoft Office PowerPoint dengan nama kelompok yang pertama yaitu Nur Alfalita Sania dengan NIM 210301226 dan yang kedua yaitu Susi Hardianti Sabana Putri dengan NIM 210301248 dan yang ketiga yaitu Rizky Anissa dengan NIM 210301264. Yang pertama yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Adapun fungsi PowerPoint sendiri yaitu yang pertama sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi, dan yang kedua yaitu membuat presentasi berbagai soft copy sehingga dapat diakses oleh beberapa perangkat gawai, dan yang ketiga yaitu memudahkan pembuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template yang akan dipergunakan. Yang keempat yaitu mempermudah dalam proses pembuatan, pengaturan, dan mencetak berbagai slide. Dan yang kelima yaitu memberikan materi pembelajaran supaya mudah dipahami pendengar atau audiens. Dan yang keenam yaitu membuat bahan presentasi lebih hemat karena menggunakan soft copy dan tidak boros kertas. Dan yang ketujuh yaitu menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami audiens. Dan yang kedelapan yaitu mengaruhi audiens atau pendengar dengan suatu gagasan teks, audio, dan visual. Dan yang kesembilan yaitu memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian gagasan bisa lebih mudah dimengerti. Sejarah perkembangan Microsoft PowerPoint yaitu sebelum bernama Microsoft PowerPoint, program bernama INC yang dikembangkan Bob Ganskin dan Dennis Austin dengan perusahaan Foretalk tanggal 31 Juli 1987. Microsoft mengakuisisi perusahaan ini dengan harga 14 juta dolar US. Nama program ini pun diubah menjadi PowerPoint pada tahun 90-an. Microsoft merilis PowerPoint 2.0. Sejak saat itu PowerPoint menjadi bagian tidak terpisahkan dari Microsoft Office bernama Word dan Excel. Membuat presentasi baru. Yang pertama yaitu tombol Office. Tombol Office adalah tombol-tombol yang dipakai dalam mengakses perintah dasar yang berhubungan dengan dokumen. Contohnya yaitu membuat, membuka, menyimpan, mencetak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah ikon-ikon yang dipakai dalam mengakses perintah pengguna secara cepat. Yang ketiga yaitu tab menu. Tab menu adalah berisi menu-menu yang menunjukkan perintah untuk mengolah sebuah dokumen. Dan yang keempat yaitu title bar. Title bar adalah nama file dokumen yang sedang dibuka. Dan yang kelima yaitu ribbon. Ribbon adalah menu yang terletak dari perintah-perintah menu utama program. Kemudian slide span. Slide span adalah menu yang dipakai menampilkan thumbnail slide di dokumen. Kemudian ada status bar. Status bar adalah menu yang dipakai untuk menunjukkan status dokumen. Contohnya tema atau jumlah slide yang dipakai dalam slide. Kemudian ada note span. Note span adalah menu yang dipakai sebagai penampil catatan dalam slide. Cara membuat presentasi yang pertama yaitu mengubah tata letak, dan yang kedua mengatur slide tiap halaman dengan cara klik slide tiap halaman. Pilih opsi tata letak dari gambar mini. Mengatur orientasi, kemudian mengatur ukuran slide, mengatur header dan footer, dan mengubah latar belakang. Cara memasukkan dan memanipulasi teks. Drawing toolbar adalah salah satu toolbar yang berfungsi untuk memanipulasi teks dan gambar. Drawing toolbar sangat membantu kita dalam menghias slide pada file-file presentasi sehingga terlihat menarik.
Adapun bagian-bagian draw yaitu untuk mempermudah penempatan dan pengorganisasian objek, misalnya dalam melakukan grouping, ordering, rotate, text wrapping, dan lain-lain. Select object yaitu untuk melakukan pilihan terhadap objek tertentu. Auto shapes yaitu menyediakan berbagai macam pilihan bentuk yang dapat mendukung penyajian presentasi seperti callouts, basic shapes, line stars, and banners, dan lain-lain. Kemudian ada line yaitu untuk menggambar garis. Arrow digunakan untuk menggambar tanda panah. Rectangle yaitu untuk menggambar bentuk persegi. Adapun oval yaitu menggambar bentuk oval atau lingkaran. Dan text box untuk membuat serangkaian teks. Dan word art yaitu untuk membuat efek-efek teks yang menarik baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Word art ya insert clip art yaitu untuk menambahkan gambar ke dalam materi presentasi yang sedang dipersiapkan, baik berasal dari default PowerPoint maupun file yang kita punyai. File color yaitu untuk memberikan pewarnaan terhadap suatu objek tertentu. Line color juga untuk memberikan pewarnaan terhadap garis tepi di suatu objek. Adapun font color yaitu untuk memberikan pewarnaan terhadap teks yang diseleksi. Line style yaitu untuk memberikan pilihan ketebalan atau dalam ukuran poin terhadap model garis yang dipakai. Kemudian ada dash style yaitu untuk memberikan pilihan terhadap model garis yang dipakai. Ada juga arrow style yaitu untuk memberikan pilihan terhadap mode arrow yang dipakai. Ada juga yaitu shadow yaitu untuk memberikan efek bayangan pada objek yang diseleksi. Kemudian ada 3 dimensi yaitu untuk memberikan efek 3 dimensi pada objek yang diseleksi. Cara menjalankan presentasi yaitu yang pertama, buka Microsoft PowerPoint pada komputer. Masukkan disk portable atau drive yang berisi file PowerPoint kita. Kemudian klik file dan open. Buka file PowerPoint pada komputer atau pada disk atau drive. Kemudian klik slideshow tombol di bagian kiri bawah layar. Kemudian klik kanan dimanapun di slideshow dan pilih view. Tekan F5 untuk memulai pertunjukan. Cara menyimpan presentasi, pada tab file pilih simpan, kemudian di bawah simpan sebagai lakukan salah satu hal berikut yaitu di bawah folder terbaru pilih telusuri, kemudian pilih jalur dan folder file, kemudian lalu beri nama file tersebut. Dan yang terakhir yaitu di daftar simpan sebagai tipe, pilih format file yang Anda inginkan, kemudian pilih simpan. Menyisipkan dan membentuk konten visual. Yang pertama ada menyisipkan gambar dari komputer di slide, yaitu dengan cara mengklik tempat yang Anda inginkan untuk menyisipkan gambar di slide. Yang kedua dengan cara pada tab sisipkan dalam grup gambar, klik gambar. Yang ketiga dalam kotak dialog yang terbuka, telusuri ke gambar yang ingin Anda sisipkan. Klik gambar tersebut lalu sisipkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada menyisipkan gambar dari web di slide. Yang pertama dengan cara mengklik tempat yang Anda inginkan untuk menyisipkan gambar di slide. Yang kedua pada tab sisipkan dalam grup gambar, klik gambar online. Yang ketiga dalam kotak pencarian gambar Bing, ketikkan yang ingin Anda cari lalu tekan enter. Yang keempat, klik gambar yang ingin Anda sisipkan, lalu klik sisipkan. Kemudian yang selanjutnya ada menyisipkan dan memodifikasi clip art. Sebelumnya clip art sendiri merupakan sebuah gambar berjenis vektor yang telah dibuat untuk sebagai cadangan media pendukung dokumen yang telah disediakan Microsoft PowerPoint secara default. Jadi, jika kita tidak memiliki sebuah gambar dalam komputer kita sebagai media pendukung dokumen kita, maka kita juga dapat menyisipkan sebuah clip art yang telah disediakan oleh software Microsoft PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk media pengganti gambar yang kita butuhkan. Dan kemudian yang selanjutnya ada cara membuat album foto.
Yang pertama dengan cara pada ribbon klik tab insert. Yang kedua pada group image klik foto album atau klik tombolnya, bukan tanda panah drop down. Kemudian kotak dialog foto album ditampilkan. Yang ketiga, klik tombol file atau disk. Kotak dialog insert new pictures ditampilkan. Yang keempat, cari gambar yang ingin Anda masukkan, lalu klik tombol insert. Ulangi langkah ini untuk memasukkan foto-foto lainnya yang ingin Anda sertakan ke dalam foto album. Yang kelima, jika Anda ingin memasukkan slide text, klik tombol New Text Box. Kemudian yang keenam, gunakan tool-tool yang ada untuk mengatur album foto Anda. Yang ketujuh, klik Create untuk menyimpan album foto. Album foto baru telah dibuat. Simpan sebagai presentasi atau masukkan ke dalam presentasi lain yang lebih besar. Kemudian selanjutnya yaitu ada menyisipkan word art, shapes, dan smart art. Yang pertama ada menyisipkan word art, yaitu dengan cara yang pertama mengklik sisipkan pada bagian word art dan pilih gaya word art yang Anda inginkan. Yang kedua, teks placeholder. Teks Anda di sini muncul dengan teks yang disorot. Yang ketiga, masukkan teks Anda sendiri untuk mengganti placeholder. Kemudian yang selanjutnya ada menyisipkan shapes. Yang pertama dengan mengklik tab insert. Yang kedua, diklik illustrations. Yang ketiga, klik tombol shapes. Pilih salah satu yang diinginkan, misalnya heart atau hati. Yang keempat, buat gambar heart atau hati di slide. Menyisipkan smart art di PowerPoint. Yang pertama, memilih smart art untuk membuka toolnya. Kemudian yang kedua, masukkan proses smart art grafik ke dalam presentasi. Yang ketiga, menggunakan PowerPoint smart art dengan konten. Memberi efek transisi. Yang pertama, pilih slide. Kemudian yang kedua, klik transition. Kemudian yang ketiga, pilih efek option. Memberi efek animasi. Yang pertama, klik pada sebuah objek atau placeholder teks untuk memilihnya. Kemudian yang kedua, klik tab animation. Kemudian yang ketiga, pada group advanced animation, klik add animation. Kemudian galeri animation ditampilkan. Yang keempat, klik pada sebuah efek di dalam galeri untuk menerapkannya. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengatur animasi. Yang pertama, tampilkan slide yang memiliki objek yang memiliki efek animasi. Kemudian yang kedua, klik tab animation. Kemudian yang ketiga, pada group advanced animation, klik tombol animation pane untuk menampilkan panel animation. Kemudian yang keempat, pada panel animation, klik tanda panah di sisi kanan animasi yang ingin Anda ubah di dalam daftar. Menu pengaturan efek ditampilkan. Kemudian yang kelima, klik salah satu dari 3 pengaturan pertama pada menu tersebut untuk menentukan apakah efek dimainkan ketika Anda klik, bersama dengan animasi sebelumnya atau setelah animasi sebelumnya. Yang keenam, klik perintah efek option pada menu tersebut untuk membuka kotak dialog efek. Kemudian yang ketujuh, pada tab efek di kotak dialog, Anda bisa melakukan pengaturan tertentu tergantung dengan efek yang Anda pilih. Misalnya jika efek Anda menganimasikan teks, daftar drop down animate text memungkinkan Anda untuk memilih animasi berkata atau berhuruf. Kemudian yang kedelapan, klik tab timing, pilih pengaturan mulai, durasi, dan apakah efek akan diulang. Yang kesembilan, klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Ridianti Sabana Putri dengan NIM 210301248. Di sini akan menjelaskan tentang tabel, grafik, dan hyperlink. Yang pertama, menyisipkan tabel. Buka tab insert, kemudian klik table. Setelah itu, arahkan ke kursor ke bagian kotak-kotak untuk menentukan jumlah kolom dan barisnya. Yang kedua, menyisipkan grafik. Klik insert pada ribbon PowerPoint, kemudian pilih chart. Menu insert chart akan membuka dengan berbagai template grafik.
Pada sisi kiri, kamu akan melihat berbagai jenis grafik PowerPoint seperti kolom dan line. Kolom. Grafik kolom merupakan cara klasik untuk menunjukkan nilai dengan garis vertikal yang menunjukkan nilai berdasarkan tingginya. Line. Grafik garis digunakan untuk menunjukkan data terhadap rangkaian waktu dan bagaimana nilai tersebut berfluktuasi terhadap rangkaian waktu. Peak. Grafik P menunjukkan bagian dari keseluruhan sebagai potongan dan membantumu mengaitkan potongan individual terhadap total. Batang merupakan kebalikan dari grafik kolom, yang menunjukkan nilai sebagai batang yang bergerak dari kiri ke kanan. Area. Grafik area serupa dengan grafik garis, namun menyoroti area di bawah garis sebagai jumlah. Klik kanan dan pilih Edit Data, kemudian Edit Data untuk mengubah data yang mengarahkan grafikmu. Jika kamu perlu membuka ulang tampilan screenshot dan mengedit data, cukup klik kanan pada grafik dan pilih Edit Data. Tampilan screenshot akan membuka ulang sehingga kamu dapat memperbarui data. Menyesuaikan gaya grafik dalam PowerPoint itu ada 3, yaitu yang pertama, bekerja dengan PowerPoint Chart Stylist. Yang kedua, mengubah warna grafik dalam PowerPoint. Yang ketiga, memformat area grafik dalam PowerPoint. Grafik PowerPoint diperbarui dalam waktu nyata. Yang pertama, kanan dan pilih Edit Data. Lalu Edit Data untuk mengubah data yang mengarahkan grafikmu. Jika perlu membuka ulang tampilan screenshot dan mengedit data, cukup klik kanan pada grafik dan pilih Edit Data. Tampilan screenshot akan membuka ulang sehingga dapat memperbarui data. Menyesuaikan grafik dalam PowerPoint. Bekerja dengan PowerPoint Chart Stylist. Dengan memiliki grafik, temukan tombol desain pada ribbon PowerPoint di bawah tab Chart Tools. Kemudian klik pada salah satu style untuk menerapkannya. Mengubah warna grafik dalam PowerPoint. Sebagai tambahan pada style yang menambahkan kedalaman atau kontur pada grafik, juga dapat secara mudah mengubah skema warna hanya dengan beberapa klik di dalam Chart Tool PowerPoint. Tetap berada di menu Chart Tools Design. Temukan tombol Change Color dengan dekat sisi kiri ribbon. Menyisipkan dan memodifikasi media. 1. Klik tempat yang Anda inginkan menyisipkan gambar di slide. Kedua, pada tab sisipkan di grup gambar, klik gambar lalu klik perangkat ini. Yang ketiga, dalam kotak dialog yang terbuka, telusuri ke gambar yang ingin Anda klik gambar tersebut lalu klik sisipkan. Menyisipkan gambar ke saham slide. Klik ke tempat yang ingin untuk menyisipkan gambar di slide. Pada tips sisipkan dalam grup gambar, klik gambar, lalu klik gambar saham. Klik gambar yang apa yang dicari, lalu klik gambar mana yang inginkan. Dengan klik sisipkan. Menyisipkan gambar dari web slide. Klik tempat yang Anda inginkan untuk menyisipkan gambar di slide. Pada tab sisipkan, di grup gambar, klik gambar atau klik gambar online. Cara membuat hyperlink. Yang pertama, siapkan hyperlink. Yang kedua, pilih bagian yang ingin diberi konten. Ketiga, pilih tab insert. Keempat, masukkan link. Kelima, klik OK. Menyiapkan handout. Pilih file cetak. Untuk printer, pilih printer yang ingin Anda gunakan untuk mencetak. Untuk pengaturan, pilih opsi yang Anda inginkan. Slide dari menu menurun, pilih untuk mencetak semua slide. Slide yang dipilih atau slide saat ini, atau dalam kotak slide, ketik nomor slide yang ingin dicetak, dipisahkan dengan tanda koma. Tata letak cetak, pilih untuk mencetak slide saja, catatan pembicara saja, kerangka, atau handout. Kerangka hanya akan mencetak teks slide tanpa gambar.
Menyiapkan handout. Catatan presentasi akan memperlihatkan slide dan catatan pembicara yang terkait di bagian bawah. Jika memiliki untuk mencetak handout, Anda dapat mencetak beberapa slide dalam satu halaman menggunakan beberapa tata letak. Terkadang, dengan area khusus untuk menulis catatan tersusun. Pilih apakah Anda ingin tersusun atau tidak tersusun. Warna. Pilih apakah Anda ingin mencetak dengan warna, skala, abu-abu, atau hitam dan putih murni. Edit header dan footer. Pilih untuk mengedit header dan footer sebelum mencetak. Pilih untuk salinan, pilih jumlah salinan yang ingin dicetak.